Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabarnya? Pak diharapkan kalian selalu sehat dan tetap jaga protokol kesehatan apabila anak-anak ingin melakukan kegiatan atau aktivitas di luar rumah. Tetap lakukan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan. Nah, baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi kemarin, yaitu kelompok sosial di dalam masyarakat. Nah, lanjutannya ini kita akan membahas tentang solidaritas mekanik. Ini ya, solidaritas mekanik, solidaritas organik, Gemeinschaft atau paguyuban, yang terakhir ada Gesellschaft atau patembayan. Oke, kita langsung mulai materinya. Tonton terus sampai habis. Kalau perlu di-download atau dibuat rangkuman di buku catatan kalian. Jangan di skip-skip ya. Nah, ini yang pertama adalah solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Pak bacakan sebentar ya. Solidaritas mekanik ini adalah merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana, di mana di dalam masyarakat, kelompok masyarakat ini belum mengenal pembagian kerja. Ingat ya, jadi di kelompok solidaritas mekanik ini masyarakatnya belum mengenal pembagian kerja. Nih Pak, garis bawahi. Belum mengenal pembagian kerja. Nah, yang diutamakan pada solidaritas mekanik ini adalah persamaan perilaku dan sikap. Seluruh anggota masyarakatnya diikat dengan kesadaran kolektif, yaitu kesadaran bersama. Nih Pak di garis. Oke. Yang kedua adalah solidaritas organik. Solidaritas ini adalah merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Nah, kalau di mekanik dia belum mengenal pembagian kerja. Kalau di solidaritas organik ini mereka telah mengenal pembagian kerja. Bentuk solidaritas di dalam masyarakatnya ini bersifat mengikat, sehingga unsur-unsur di dalam masyarakat tersebut terjadinya saling ketergantungan. Nah, dampak negatifnya karena adanya saling ketergantungan ini adalah apabila salah satu unsur ketiadaan salah satu unsur di dalam masyarakat itu akan mengakibatkan gangguan pada kelangsungan hidup bermasyarakat. Nah, ini menurut email Durkheim. Nah, ini tokonya. Email Durkheim. Ini ya tokonya. Oke. Selanjutnya kita akan mengupas sedikit. Yang pertama adalah mekanik, solidaritas mekanik. Oke, sini ya.
ini biasanya terdapat di masyarakat tradisional. Ya, kita ulas sedikit atau mengulang. Biasanya terdapat pada masyarakat tradisional ya. Nah, di solidaritas mekanik ini belum adanya belum ada pembagian kerja. Jadi semuanya masih dikerjakan secara bersama-sama. Yang ketiga, mereka diikat dengan kesadaran kolektif. Ingat ya, kesadaran kolektif. Nah, ini pada masyarakat atau kelompok sosial solidaritas mekanik. Yang pertama, masyarakat yang bersifat tradisional, belum adanya pembagian kerja, terus diikat dengan kesadaran kolektif. Selanjutnya solidaritas mekanik yang merupakan kebalikan dari solidaritas organik ya. Solidaritas organik kita ke solidaritas organik. Ini cuma kita mengulang saja ya. Solidaritas organik yaitu ya kebalikan dari solidaritas mekanik. Nah, di solidaritas organik ini yang pertama mereka sudah mengenal pembagian kerja. Oke ya, sudah mengenal pembagian kerja. Berarti di masyarakat ini sudah terjadi spesialisasi bidang pekerjaan. Biasanya ini terjadi di masyarakat, katakanlah masyarakat modern. Nah, di sini sudah ada spesialisasi pekerjaan atau pembagian pekerjaan. Nah, apabila salah satu spesialisasi atau pekerjaan ini mengalami gangguan, maka akan mengakibatkan gangguan juga di kehidupan masyarakat di solidaritas mekanik ini. Terus yang kedua, solidaritasnya bersifat mengikat. Nah, di sini solidaritasnya bersifat mengikat. Dan saling ketergantungan. Menurut siapa tadi? Menurut email ini ya, menurut email Durkheim. Oke, kita
kita lanjut ke Gemeinschaft dan Gesellschaft. Nah, tokoh di sebelah ini adalah Ferdinand Toni. Ferdinand Tonis, bukan Rio Ferdinand. Kalau Rio Ferdinand itu center backnya Manchester United dulu. Nah, kita bahas yang pertama adalah Gemeinschaft atau paguyuban. Menurut Ferdinand Tonis, ya, menurut Ferdinand Tonis, Gesellschaft atau paguyuban ini merupakan kehidupan bersama yang intim, pribadi, eksklusif, dan suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Nah, anggota-anggotanya memiliki ikatan yang erat, ya, memiliki ikatan yang erat, murni, kuat, dan alami. Nah, biasanya dasar hubungan yang dimiliki oleh kelompok Gemeinschaft atau paguyuban ini adalah rasa persatuan, rasa cinta, rasa solidaritas yang diperkuat dengan hubungan emosional. Diperkuat dengan hubungan emosional dan interaksi antar anggotanya. Di sini ya, interaksi antar anggotanya. Nah, sini. Nah, Gemeinschaft atau paguyuban ini dapat dibedakan menjadi 3 kategori menurut si Ferdinand Antonis ini. Yang pertama adalah Gemeinschaft of Blood atau berdasarkan ikatan darah ini. Yang kedua adalah Gemeinschaft by place atau berdasarkan tempat. Yang terakhir adalah Gemeinschaft of mind, yaitu kesamaan keahlian, cara berpikir, dan lain-lainnya. Ini ya. Nah, di sini kita masuk ke Gesellschaft. Masih menurut Ferdinand Antonis. Ini Ferdinand Antonis. Pak singkat saja di sini FT. Gesellschaft atau patembayan ini merupakan kebalikan atau lawan dari Gemeinschaft, ya. Ini Pak kotak kasih tanda di sini. Gesellschaft atau patembayan bisa dikatakan adalah kebalikan atau lawan dari Gemeinschaft. Nah, di Gesellschaft, anggotanya memiliki ikatan yang didasarkan atas adanya kerjasama dalam hal tertentu. Kerjasama ini biasanya dilakukan untuk kebutuhan masing-masing individu tersebut. Ikatan yang dimiliki Gesellschaft atau anggota Gesellschaft atau patembayan ini cenderung bersifat lemah ya, tidak berlangsung lama, terus ada pembagian kerja di sana dan memiliki solidaritas yang rendah. Contohnya di sini ke IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, di mana dari IDI ini yang anggotanya sangat banyak di seluruh Indonesia, namun ikatan yang dimilikinya hanya sebatas pada ikatan profesi saja. Beda dengan Gemeinschaft tadi. Gemeinschaft di rasa persatuan, rasa cinta, rasa solidaritas yang diperkuat dengan hubungan emosional. Itu ya contohnya. Selanjutnya kita akan membahas contoh. Sini tadi belum Pak kasih contoh. Yang Gemeinschaft berdasarkan ikatan darah. Mungkin kalian pernah dengar itu di masyarakat Sumatera Utara.
ada kelompok yang berdasarkan ikatan darah, misalnya marga ya, marga Siregar, marga Manurung, Sihombing, dan lain-lainnya. Nah, itu adalah Gemeinschaft atau paguyuban yang berdasarkan ikatan darah. Yang kedua adalah Gemeinschaft by Fleisch. Nah, di sini berdasarkan tempat, kedekatan tempat atau wilayah. Nah, misalnya di sini apa ya? Yang misalnya di sini seperti yang kita bahas kemarin di awal, misalnya di sini adalah ikatan mahasiswa Bengkulu. Nah, misalnya bisa jadi juga nih yang kuliah di luar ya, di luar Bengkulu. Dia akan membentuk kelompok atau ikatan ibu-ibu PKK daerah apa gitu ya, daerah misalnya daerah Rejang Lebong, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya kalian silakan cari dan tuliskan di kolom komentar contoh dari Gemeinschaft of Mind. Nah, ini kalian cari dan tuliskan di kolom komentar contoh dari Gemeinschaft of Mind. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan keduanya, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Nah, di Gemeinschaft atau paguyuban ini, yang pertama dia memiliki solidaritas yang kuat di antara anggotanya. Yang kedua, terbentuk dengan sendirinya dan dipengaruhi oleh intensitas sosial. Yang ketiga, terbentuk dengan alamiah, dan keempat, memiliki hubungan emosional yang kuat. Nah, sedangkan di Gesellschaft atau patembayan itu di antara anggotanya kurang memiliki solidaritas yang intens, dibentuk berdasarkan kesamaan profesi. Untuk contoh tadi ada IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, misalnya Ikatan Guru Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan masih banyak organisasi-organisasi atau kelompok sosial yang dibentuk berdasarkan kesamaan profesi yang mereka anut. Yang ketiga, terbentuk karena adanya kepentingan. Kepentingan tentang apa? Tentang profesi yang mereka miliki. Nah, yang terakhir, tidak memiliki ikatan emosional di antara anggota-anggota kelompoknya. Nah, baiklah anak-anak, untuk pembahasan kali ini Pak cukupkan sampai di sini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kelompok primer sekunder, in-group dan out-group, serta membership group dan referensi group, terus kelompok formal dan informal, serta yang terakhir adalah kelompok okupasional dan volunteer. Itu saja dari Pak Andi. Apabila belum bisa dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung kita bahas di grup Telegram atau di forum Classroom, atau bisa sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap mengutamakan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak ketika jaga kebersihan ketika anak-anak sekalian melakukan aktivitas di luar rumah. Semoga selalu sehat dan semoga kita cepat dipertemukan di kelas nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.